Menyala bos, menyala, menyala bos. Ulang tahun aku yang ke-17, Clean Night. Aku ngerasa ya bener lagi aku bakal punya KTP, udah jadi orang dewasa dan udah bisa nyetir mobil, punya SIM. Dia nanti bentar lagi aku masuk kuliah. Aku berharap diri aku sendiri menjadi orang yang sukses. Aku juga berharap papi aku dan mami aku bisa panjang umur dan sehat selalu, bisa hidup sampai lama. Ini kadonya. Ada juga mobil dari papi buat aku nyetir kuliah. Tapi ini kadonya, Vespa Seventeen-nya. Ya, senang juga ya gitu loh, maksudnya anak yang dari kecil saya gedein dari umur setahun ya sampai sekarang ternyata jadi anak yang baik, dan saya berharap Kate ini nantinya bisa berbakti dan berguna bagi negara juga gitu loh. Ya saya berharap Kate, kan saya udah ajarin tentang keuangan ya, saya kasih ilmu di situ. Saya berharap nanti ke depannya dia bisa menjadi self-sufficient gitu, bisa berkecukupan dalam finansial. Tapi yang paling penting agar supaya bisa bahagia, bisa nanti ke depannya juga punya keluarga, punya suami, punya anak, dan punya keluarga yang harmonis lah gitu. Karena paling penting dalam kehidupan ini kan bukan harta, tapi kekeluargaan ya. Mobil ini sebagai tanda ya sebenarnya, tanda kedewasaan ya, karena kan orang kalau udah boleh nyetir mobil tuh dianggapnya udah dewasa. Jadi saya berikan mobil ini kan sebuah alat ya untuk bisa mengantarkan orang dari titik A ke titik B. Jadi saya berharap dengan mobil ini juga bisa mengantarkan agar karir Kate ini ke depannya juga bisa sukses gitu, menjadi alat yang membantu dalam kesuksesan. Betul, tanggung jawab juga bagaimana untuk bisa mencapai tujuan dengan benar, patuhin rambu-rambu lalu lintas, undang-undang yang berlaku di situ. Jadi biar menjadi warga negara yang baik lah. Nah, karena saya banyak melihat banyak orang itu yang dikasih uang, dia nggak tahu cara ngatur, malah jadinya jatuh. Banyak sekali yang seperti itu ya, ujung-ujungnya bangkrut gitu loh. Nah, kalau kita berikan ilmu, nanti suatu saat Kate namanya hidup tuh nggak mungkin selalu bagus. Pasti ada tantangan, ada kesulitan. Nah, kalau dia pintar, kesulitan apapun dihadapi, pasti dia bisa bangkit lagi, bisa naik lagi. Itu yang saya harapkan gitu loh. Untuk jangan pernah menyerah, never give up. Kita harus bisa mencapai tujuan kita, goal kita. Benar-benar bersyukur ya, karena kebanyakan orang tua biasanya tuh ngasih warisan kan, dan anaknya ya disuruh masuk kuliah, cari kerja yang bagus, sementara nggak diajarin gimana sih secara keuangan untuk menjadi orang yang sukses. Jadi aku bersyukur sih punya orang tua yang udah pernah jadi ya udah berkecimpung di bidang keuangan, bahkan yang udah ngerti dan mengajarkan aku juga gimana menjadi orang yang sukses. Menurut aku nggak semuanya ya generasi muda seperti itu. Sebenarnya banyak nih dari teman-teman aku yang sebenarnya juga hebat, berani, tapi emang nggak kelihatan aja karena nggak disorot media. Mungkin emang kebanyakan yang disorot itu memang orang-orang yang mungkin terkesannya generasi muda yang loyo-loyo, tapi emang yang berani-berani hebat ya mereka semua nggak dapat kesempatan untuk mengekspresikan itu. Kalau khawatir enggak sih ya, karena kenapa, saya berasa dari kecil saya udah kasih dia bekal ilmu dan juga moral yang terdidik. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Kate ini bisa dikasih tanggung jawab. Jadi maksud saya, dia sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak, dan dia akan menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi seperti ngerokok, judi, narkoba itu. Suka justru aku nggak suka rokok. Nggak pernah digeluti sama dia gitu loh. Jadi dia udah tahu lah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi sehingga kita sebagai orang tua bisa tenang lah sebenarnya, nggak perlu ada rasa khawatir di situ. Menurut aku sendiri emang mental health itu hal yang penting ya, tapi menurut aku nggak bisa kita beralasan nggak berani untuk melakukan suatu hal atau takut karena alasan mental health. Walaupun mental health itu sebenarnya penting banget, tapi nggak bisa
nyerah atau berhenti melakukan sesuatu hanya karena gitu. Jadi menurut aku anak-anak muda zaman sekarang harus bisa lebih berani dan lebih maulah untuk berusaha. Aku bahkan nggak tahu, aku kan di mobil, aku bahkan nggak dikasih tahu, aku taunya lewat Instagram gitu. Dan itu pun yang ngasih tahu temen aku yang lihat, aku nggak lihat. Jadi ya aku juga bingung, tapi ya makanya sih sebenarnya aku nggak perlu mobil yang mewah banget gitu, tapi ya bapak aku begini sayang sama aku. Senang banget sih jadi anak dari bapak aku, sayang banget. Ini contohnya donatur aku. Aku harap mami aku dan papi aku jangan sering berantem dan bisa terus rukun terhadap satu sama lain. Berharap papi bisa tante Pio bisa lebih pengertian dan papi aku bisa menjadi orang lebih sabar gitu. Jadi sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan jaga kesehatan biar panjang umur. Doanya semoga gimana ya, kan saya juga lihat mereka berdua juga karena terharu. Jadi bukan netizen aja yang terharu, saya juga yang ada di dalam keluarga ini juga terharu lihat bapak anak ini. Ya semoga kita semua semakin besar, rukun, kompak selalu. Fungsinya apa? Ya, yang tadi saya bilang dia bisa mandiri ya secara keuangan dan bisa punya keluarga yang bahagia, hidup yang senang, itu aja.